Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwana fiddin, ajanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana nikmat ini Allah berikan kepada kita semenjak kita dalam perut kandungan ibu kita, sampai Allah masukkan kita, orang yang beriman ini, ke dalam surganya. Kala amin. Baik itu nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Ikhwana fiddin, ajanallahu wa iyyakum. Ada satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala, yang mana nikmat ini Allah berikan kepada semua hambanya tak terkecuali ketika di dunia, terutama hambanya dari kalangan manusia. Dan nikmat ini senantiasa melekat pada diri kita, baik kita dalam kondisi sehat atau sakit, kaya atau miskin, senang maupun susah, Allah tetap berikan nikmat ini kepada kita, yaitu nikmat waktu luang. Ya, namun kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Terlebih-lebih lagi apabila terkumpul pada manusia itu dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka itu yang bisa menyebabkan seseorang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita menyaksikan kebanyakan di antara kita terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, atau waktunya habis untuk perkara dunia yang tidak ia bawa setelah ia mati. Dan musibah ini menimpa pada semua kalangan, baik dari kalangan pemuda maupun dari orang tua. Yang muda terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, seperti main game dan lain-lainnya. Begitu pula yang tua terlalu banyak menghabiskan waktunya nongkrong di warung kopi, main catur, main domino, dan lain sebagainya. Padahal seseorang itu ketika di dunia seharusnya memanfaatkan waktunya untuk perkara yang bermanfaat bagi akhiratnya kelak. Ikhwana fiddin, ajanallahu wa iyyakum. Kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya. Ada sebab-sebab yang membuat seseorang itu tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada dua sebab. Sebab yang pertama, ia tidak tahu apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan ia di dunia. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka apabila seseorang tidak mengetahui apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan ia di dunia, maka ketika di dunia ia akan menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang kelak ia akan sesali di akhirat kelak. Padahal amalan seseorang di dunia itu menjadi penentu kondisinya kelak di akhirat. Apabila amalannya baik, maka kondisi di akhiratnya itu akan baik. Namun apabila kondisinya amalan ia di dunia buruk, maka ia tidak ada jaminan untuk mendapatkan kebaikan ketika di akhirat. Itu adalah sebab yang pertama yang membuat seseorang itu tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sebab yang kedua, ia tidak mengetahui
betapa dahsyatnya kejadian-kejadian setelah kematian yang dialami oleh orang yang ketika Allah wafatkan ia. Padahal setelah kematian itu terdapat kejadian yang sangat besar. Seseorang ketika mati akan melewati fase alam kubur, alam barzah, hari kiamat, padang mahsyar, hisab, sirat yang akan berujung antara surga dan neraka. Maka apabila seseorang mengetahui betapa dahsyatnya kejadian-kejadian setelah kematian, maka itu akan membuat seseorang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ketika dunia. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak mengetahui kejadian-kejadian setelah hari kiamat, setelah kematian, maka ia akan memanfaatkan waktunya untuk perkara yang sia-sia, yang kelak ia akan sesali ketika di akhirat. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menziarahi kubur, karena itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Karena kematian seseorang itu, kematian orang lain itu menjadi nasihat bagi kita, yang kelak kita akan mengalami kondisi yang dia alami, yaitu kematian, memasuki fase alam kubur, nanti Allah bangkitkan di hari kiamat kelak, dan seterusnya sampai Allah masukkan antara surga dan neraka. Dan mudah-mudahan kita orang yang beriman, Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Ikhwana fiddin, ajana Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala dan Rasulnya sering menceritakan, sering mengabarkan kepada kita betapa banyak manusia setelah Allah wafatkan ia meminta kepada Allah agar Allah kembalikan ia di dunia, agar ia bisa beramal dengan amalan yang dahulu ia tinggalkan di dunia. Maka selagi kita masih di dunia, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita beramal dengan baik sebanyak-banyaknya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Ikhwan fillah, azana Allah wa iyyakum. Kesimpulan dari nasihat ini ialah firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian dalam segala hal, termasuk diantaranya kerugian dalam waktu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, dan agar Allah mudahkan kita menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang buruk dan segala yang perbuatan-perbuatan yang kita akan sesali di akhirat kelak. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.